Salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba pangkuan hadratu syekhina wa murabbina Bagi Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'allif salawat wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita derei, kita muliakan. Pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan wahidiyah ingkang senantiasa kita derei, kita muliakan. Dumateng Bapak Ustadz Ahmad Haryanto yang senantiasa kita derei dan kita muliakan. Para
Bapak, Ibu, hadirin hadirat, minal mujahidin wal mujahidat, minal wahidin wal wahidiyat yang senantiasa kami hormati, para remaja dan adik kanak-kanak yang senantiasa kami sayangi. Pada malam yang penuh barokah, perkenankanlah pribadi kami ikut di belakang hadirin hadirat sekalian untuk menyanjungkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah. Kita masih diperkenankan untuk bersama-sama duduk dalam satu majelis bermuwajahah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat wa salamah tanpa kurang satu apapun. Mari kita tandai rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan semulia-mulianya semoga senantiasa terlimpah kepangkuan baginda agung ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'ina bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Salam ikraman ta'ziman wal mahabbah yang setulus-tulusnya semoga senantiasa tercurah kepangkuan para aulia kekasih Allah min awalihim ila akhirihim wa khususan khassah ala hadratil hada zaman radhiyallahu an wa ala bahyai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif salat wahidiyah qadasallahu sirrahu radhiyallahu an wa ata alaina min majlisi hada majlis mujahadah usbu'iyah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga beliau-beliau yang kami sebut asmanya di atas, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu an senantiasa memberikan syafaat tarbiyah, jangkungan nadro dan doa restu yang istimewa bagi kita semua, khususnya pada acara yang mulia malam hari ini dan umumnya dalam setiap acara perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar acara pada malam hari ini menjadi acara yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membuahkan manfaat, maslahah, barokah yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua muqaddimah sholawat wahidiyah, acara ketiga kuliah wahidiyah, terakhir penutup dengan tasyafu'an. Para bapak, ibu, hadirin hadirat, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah satu kali sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga benar-benar acara pada malam hari ini senantiasa lancar tanpa kurang satu apapun dan senantiasa membawa barokah manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi diri kita, keluarga, umat masyarakat jami'al alamin. Wabillahi wabirridho illahi wabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ay barakati bawsada zaman wa awanihi wa syairi awliya'illahi radiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Disampaikan ribuan terima kasih pada Bapak Sofyan. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang ketiga, kuliah wahidiyah, yang dalam hal ini akan diaturkan oleh beliau Bapak Ustadz Ahmad Haryanto. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rafimu wal alika nusri'atil hawaiju bikal hudaritul hudubul faraju antal musyafa'u syafi'u syfa'alana indal karimi abadaw wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami alali wa ja'alil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qariba alif bainana ya Rabbana qariba alif bainana ya Rabbana qariba alif bainana ya Rabbana. Dan sewu pangguan hadratu sayyidina wa mrabbina panjenenganipun Hadratul Mukarramah Kyai Haji Abdul Majid Ma'arif mu'alif sholawat wahidiyah yang senantiasa kita dereki, kita hormati, kita muliakan. Kepangguan Hadratul Mukarram Romo Kyai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan wahidiyah, juga yang senantiasa kita dereki, kita hormati, kita muliakan. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah mujadah usbu'iyah rahimakumullah. Adik-adik remaja, putra-putri yang kami sayangi, kanak-kanak, putra-putri yang kami cintai, saudara protokol yang kami taati. Dalam kesempatan yang penuh barokah malam hari ini, izinkanlah diri kami yang dhaif ini untuk senantiasa ikut di belakang para bapak ibu hadirin, guna memanjatkan doa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan pada diri kita masing-masing, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara yang mulia indallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itu mujahadah usbu'iyah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu marilah kita tandai rasa syukur kita bikaulina
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat karunia Allah yang telah kita terima pada saat ini tidak mauquf sampai di sini saja, tapi senantiasa bisa mudawamah, istiqomah min hadi sa'ah al-mubarakah hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa melimpah ruah Pepangkuan Priyanto Agung Sahibus Syafa'ah panjenenganipun Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Marilah kita aturkan kepangkuan segenap para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah min awalihim bila akhirihim, wabil khusus kepangkuan beliau Sultan Aulia Gausi hadza zaman radhiyallahu anhu. Wa ta'alaina min majlisina hadza majlis mujata usbuyah min barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa amatana bi amdatihi kama yarifu bi kawabihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa penuh pengharapan, mudah-mudahan Priantun-priantun agung yang telah kami sebut-sebut asmanya tadi, mobil khusus panjenenganipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausuhada zaman radhiyallahu an, malam hari ini berkenan mengulurkan syafaatnya, tarbiyahnya, jangkungan dan doa restunya, sehingga mujahadah yang kita laksanakan malam hari ini mulai awal sampai akhir nanti semuanya benar-benar bisa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya bisa membuahkan barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di akhir mukadimah kami aturkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada diri kami. Sungguh kami tidak mampu membalas sesuatu apapun, hanya dengan seontai doa. Jazakumullahu khairati wassa'adati dunya wal akhirah. Jika tak lupa kami senantiasa mohon doa restu dumateng Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan berkat doa restu panjenengan yang tulus dalam kami menyampaikan sepatah dua patah kata malam ini senantiasa diiringi dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita sowan kepangkan baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon syafaatnya. Sowan kepangkuan beliau syuhada zaman radhiyallahu anhu, mohon barokahnya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atiyana asnahu qawatrikni waqad telah terbaca alaysa li ya sayyidi siwaka aintaruja kuntu sahsan alika
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayuhal wawusul salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilaya sayyidi wasilatil lil hadiratil alim ya sayyidi ya ayuhal ya sayyidi ya ayuhal ya sayyidi ya ayuhal Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam ini akan saya terangkan mengenai Rusuh zaman. Karena ini istilahnya di kalangan umum tidak populer. Walaupun dari masa kecil saya sudah ada yang namanya istighosa. Kalau dulu kita termasuk pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi karena walaupun dari kecil sudah ikut istighosa, di Indonesia juga istighosa semua, tapi dengan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri terputus hubungan, tidak nyampe, sehingga yang istighosa tidak mendapat peningkatan apa. Masa mungkin dia mengatakan kalau jenang mujadah keputus hubungan kali khusus zaman yang tidak ada apa-apanya seperti bacaan biasa lagi. Perlu saya terangkan seperti ini supaya kita tidak sampai terputus hubungan dengan beliau. Bahkan yang diterima Allah itu mujadah beliau, bukan mujadah kula jenengan. Kula jenengan kakean dosa, kakean bojo, kakean mangan bakarang haram, sehingga mujadah kita tidak diterima. Dan makanya malam ini saya terangkan mengenai beliau Sulada zaman itu kedudukannya apa, tingkatannya bagaimana, fungsinya bagaimana, supaya pengamal ini bisa bersikap dengan tepat. Mari kulan panjenengan sikap kita pada khusus zaman tidak tepat. Masa saya mujadah 1 juta orang, okay? Mujadah sewetengi belum bisa, orang no gunane, ora dipercaya oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak, sehingga bacaan-bacaan yang kita baca diabaikan oleh beliau. Ini fungsinya supaya kita tidak terjadi seperti masa lalu, ya, supaya kita tetap dalam bimbingan beliau Rasulullah SAW, sehingga kita hidup ini bisa mendapat manfaat yang baik dunia maupun akhirat. Perlu malam hari ini saya menerangkan bidang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya ayyuhal
Ya Sayyidi ya 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 Sayyidi ya Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masalah usul ada zaman ini beliau berpesan terwanti-wanti kalau memang jangan gegabah, jangan sembarangan, karena zaman Ibn Syekh Abdul Qadir Jailani mengumumkan dirinya, hai santriku kabeh, kalau kalian mau menuju kepada Allah lewatlah saya Abdul Qadir Jailani. Saat diumumkan seperti itu di negara Baghdad sana, terjadi huru-hara yang tidak kecil, jika terjadi banyak ulama besar, bahkan tercatat 70.000 ulama besar mati su'ul khotimah, tidak percaya kalau adanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai Rasul zaman. Jadi sini guru kita tidak mau terjadi itu kembali. Kasihan mereka kalau sampai mati su'ul khotimah. Jadi beliau berpesan lebih baik dirahasiakan saja, badan usah diumumkan. Tapi ternyata begitu dirahasiakan, badan diumumkan, banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak tahu, banyak yang su'ul adab. Nah ini repot lagi. Saya nggak mengerti su'ul adab, ya tidak mendapat apa-apa lagi. Tidak ada gunanya, padahal fungsi Gausul ada zaman itu ada di dalam sebuah hadis, laula yusbihu waqidus zaman. Seandainya Allah sudah tidak mengutus seorang al-waqidus zaman seperti khusus zaman, tunggu saat perintahnya Allah kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Apa artinya? Kiamat. Hadirat. Jadi fungsi Rasulullah pada zaman itu bukan main-main. Senantiasa ulama yang memprihatinkan kondisinya umat akhir zaman. Kalau sudah tidak ada yang merjuangkan umat, muak Allah melihat kulon jenengan sebagai munafik ini bermuak. Sudah pasti dunia ini digulung. Tapi karena ada yang menanggung, itu ada zaman, sehingga masih ditangguhkan kemarahan Allah itu. Bapak-bapak hadirin, bukan main-main, ini bukan hal sepele ini para bapak ibu hadirin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, untuk diketahui ciri-cirinya, Rasul ada zaman itu tidak bisa sama dengan ulama-ulama yang lain, menyibukkan dengan pondoknya, menyibukkan dengan santrinya, menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sama, tidak beda. Tapi ada yang bisa dibedakan, yaitu apa? Kolbunya. Ada 3 ciri yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Yang persunggal kolbuhu yatufullah daiman. Kolbunya seorang huwas itu selalu tawaf di hadapan Allah sepanjang masa. Dina kula jenengan elingi teng Gusti Allah, kadang salah eling tak lali.
Ingatnya tentang Allah itu pakai lali nih kali ini. Tapi kalau ada zaman senantiasa tawaf di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah sepanjang masa, itu ciri kolbunya beliau. Nomor kali lahu sirru yasri fil alami, beliau diberi kelebihan oleh Allah yang dikatakan siri Allah, sirullah itu bisa menerobos ke seluruh alam, merata seperti meratanya ruh di dalam jasad, seperti meratanya air di dalam pepohonan. Terus beliau secara khusus zaman itu bisa menerobos ke seluruh alam. Beliau tidak kemana-mana, tapi bisa kemana-mana, menerobos ke seluruh alam, alam dunia, alam jin, alam malaikat, alam kubur, semuanya bisa dimasuki oleh beliau karena diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh mengatakan ini kalau salah seketik ya. Suatu contoh, suatu hari beliau mengutus santrinya mengantarkan surat ke malaikat Ridwan. Alhamdulillah yang diutus kulo kenal. Itu Mbak Yusuf Banyuwangi dan Yai Fauzan Kalipare Malang. Dua orang ini diutus buta surat sampaikan pada malaikat Ridwan. Kedua orang ini saling pandang. Oh, dia alamatnya malaikat Ridwan. Apa iso aku mlebu alam malaikat? Ternyata begitu keluar dari Masjid Kedunglu, berjalan tidak lama sudah masuk ke alamnya malaikat kedua orang tadi, sehingga bertemu malaikat Ridwan. Singkat cerita, setelah ketemu malaikat Ridwan, surat tadi disampaikan. Setelah dibuka oleh malaikat Ridwan, ternyata isinya lembaran sholawat wahidiyah. Isinya serat saking khusus zaman kalau mau lembaran sholawat wahidiyah. Setelah diterima, dibaca oleh malaikat Ridwan, beliau atur, ketahuilah wahai penduduk bumi, kalau kalian ingin masuk surga yang aku jaga, kalian harus membawa ini, lembaran sholawat wahidiyah. Berarti bukan dibawa tok, diamalkan. Ini yang diutus beliau masih hidup. Yang satu sudah wafat almarhum Yai Fauzannya, tapi Mbak Yusuf masih sugeng. Bisa ditanya kalau kita bisa bertemu. Jadi tandanya kalau sudah zaman itu diberi kelebihan bisa merobos ke seluruh alam. Lebih teng alamnya malaikat itu saged nebukti ini wong santri itu terus mawon rasanya kebingungan yang oleh malaikat Ridwan, tapi begitu lampah keluar dari pondok, tidak lama sudah masuk ke alam malaikat, bisa bertemu malaikat Ridwan menyampaikan itu. Mudah-mudahan hikmah yang saya sampaikan, beliau mutus santrinya menyampaikan surat pada malaikat Ridwan ini bisa menambah keyakinan kita sebagai pengamal wahyi, sehingga mengamalkannya semakin mantap, tidak asal-asalan. Tapi nomor satu itu adab. Adab itu sopan santun pada Huswada Yaman itu sendiri. Karena kalau tidak ada beliau, pulau jenengan kabeh wis ora urip, sudah tidak hidup. Kalau tidak ada beliau yang diutus kembali memprihatinkan keadaan dunia ini, kita sudah mati semuanya, para bapak ibu hadirin. Terus sikap kita kalau biasa-biasa saja kan sangat suul adab kita pada beliau. Akhirnya maka malam ini saya terangkan kita ada zaman setelah kita lebih mengenal beliau. Mudah-mudahan saya bicara ini diridhoi oleh beliau. Amin, amin. Saya takut sekali kalau mau menerangkan
Nasli wanti-wanti bali dulu sudah berpesan aja kegabah nenerangi bidang terus wae sama ilingo zaman saya keberjayaan ini 70.000 wong ulama besar itu mati suruh timah gara-gara ora taslim. Demikian juga sekarang para bapak ibu, kalau sampai kita menyangkal adanya khusyuk dasar sampai tidak taslim, pintu tobat dipun tutup oleh Gusti Allah. Para bapak ibu, itulah bahayanya. Makanya saya sangat berhati-hati menerangkan bab beliau ini. Bukan beliau itu malati, bukan beliau sakti, bukan. Allah yang marah kalau sampai beliau dicaci maki orang. Apa gunanya kita sujud kalau sampai kita dimarahi oleh Allah? Apa gunanya kita ibadah kalau kita sampai dimarahi oleh Allah gara-gara tidak sopan pada sultan aulia Gausi ada zaman ini? Tapi ciri-ciri secara zahiriyah tidak ketemu. Yang ketemu hanya ciri-ciri secara batiniah. Tadi nomor 2 ya. Nomor 2 itu beliau diberi ciri oleh Allah bisa menerobos ke seluruh alam. Lahu siru yasri fil alami. Yang nomor 3 yang bisa dilihat itu bahwa hamalu umumi ahli dunia. Beliau hidupnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi hidupnya diperjuangkan 100% untuk ahli dunia. Sinten ahli dunia nggih kula jenengan sedaya sing urip niki diperjuangkan mati-matian mencurahkan segala kemampuan yang ada untuk memperjuangkan umat supaya senantiasa hidup tentram dan damai, berbondong-bondong sadar wafiru ilallah. Itu hidupnya beliau dicurahkan untuk itu, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarganya. Para bapak ibu hadirin, menika kula lan panjenengan yang diperjuangkan beliau, atas pundi carane mensyukurinya para bapak ibu hadirin. Karena beruntung kula jenengan kenal, beruntung kita ketemu, beruntung kita diwarisi amalan sholawatnya. Daripada berjuta-juta manusia yang lain belum mendapat sholawat wahid, ya tasya untung kelolaan panjenengan. Yang penting kita berhati-hati, selalu mendekat pada pembimbing, supaya kita tidak sampai salah langkah, salah ucap, salah perbuatan. Jangan sampai kita mengecewakan beliau, hati-hati. Nepun kalau jangan mengecewakan beliau, nanti yang marah Allah. Ketika ciri-cirinya qalbuhu yatubullah ta'iman lausiru yasrifil alami wa bahamelu umumi aditun dunia. Karena itu hadirin rahimakumullah, keberadaan beliau di keluarga, di umat masyarakat tidak beda dengan yang lain. Sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Tidak ada kemewah-mewahan, itu tidak ada. Sedikit pun beliau sudah tidak ingin hidup mewah, seadanya. Itu beliau para bapak ibu hadirin. Mengenai siapa orangnya beliau berpesan, tidak usah tahu, yang penting kita yakin ada yang memperjuangkan kita. Benar sawaruh sopo, yang penting kita itu yakin bahwa kita hidup ini ada yang memperjuangkan. Nah, terus caranya nyukuri ya apa, hanya itu saja cukup, tidak perlu tahu orangnya, tidak perlu tahu diumumkan juga tidak perlu. Terus bunti akhirnya kita bisa mensyukuri bahwa kita hidup ini diperjuangkan oleh beliau. Insya Allah kalau kita tepat para bapak ibu,
yakin dan tepat cara mensyukurinya. Urusan dunia akhirat itu gampang. Urusan ibadah terutama, urusan kesehatan, ekonomi, sedaya yang pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahipun beliau Sultan Aulia Gausi Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Mungkin selama ini kita masih compang-camping, mungkin selama ini kita masih istilahnya belum tepat karena mungkin kita oleh syukurnya juga belum, ikroman wa ta'dimannya juga belum, sehingga kita tidak mendapat fungsi kados tiang istighosah kecilian kula niku wau. Mulai kecil saya ikut istighosah mulai remaja sampai tua, tidak ada bekas sama sekali. Karena apa? Sudah terputus hubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, irama sing nyambung nih. Demikian pula sekarang, ini sampai terputus hubungan dengan beliau, sudah bacaan kita tidak ada apa-apanya. Seperti istighosah kalau ini bukan saya ngancam, bukan. Yang ada itu. Insya Allah kalau kita masih nyambung, seperti kita pasang listrik, walaupun jaringannya sudah penuh, sudah terus nyambungnya ke pusat, tidak nyambung, nyala tidak rumah kita? Betul nyala. Demikian pula dengan khusus zaman. Pelajaran paham, dalilnya paham, bacanya paham, tapi kan nyambung, hubungannya terputus. Kalau apa? Tidak dapat apa-apa. Ini yang perlu kita perbarui. Jumlah pengamal sudah banyak, para bapak ibu hadirin, tapi kita prihatin kondisi umat masih seperti ini, kondisi alam masih seperti ini. Diberi peringatan Allah dengan penyakit seperti ini, tidak selesai-selesai. Ini yang salah siapa? Yang mujahadah yang salah. Alatnya sudah ada. Ini para bapak ibu, monggo disambungkan kembali bahwa mujahadah ini bukan milik kita, para bapak ibu hadirin. Kuliah orang elok duwe, tinggal noto adat kemawon, nyambung niati bahwa kita itu penderek, kita itu ditulungi, bukan nulungi kita yang ditolong. Ditolong karo mangsa ditolong malah sombong. Lah niki napa sing diolahi mangke para bapak ibu hadirin. Umat sangat dengap umat ini bengong-bengong. Ingin mendapat pertolongan semuanya. Dia kok sampai naik tinggi. Monggo dibenahi bacaannya. Atau dalam sikap batin. Kulolan panjangan sudah diperingatkan Allah di dalam surat Muhammad ayat 33. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepadaku Allah, dan taatlah kalian kepada utusanku. Wala tubtilu amalakum, dan jangan sampai kamu membatalkan amal-amal kamu sekalian. Apa yang dimaksud ayat ini, para bapak ibu? Kita diperintah taat pada Allah dan taat pada utusannya. Sinten utusan itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu amalakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kamu sekalian. Napa sing barai batali amal? Selama ini yang kita bahas hanya utuhnya, pakaiannya, bukan itu. Yang membatalkan amal kula lan panjenengan sedaya niku atase batin.
batase hati. Apa batase hati? Rasa rumangsa iso lan ono. Hati itu rumangsa iso, rumangsa bisa, dan merasa diri kita itu ada. Ini di atasnya batin. Yang benar la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Kalau kita bisa sholat, bisa mujahadah, bisa ngomong ampun rumah saya isyaki amba, kita harus merasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selama ini kalau kita rumah saya bisa, rumah saya diri Allah, itu yang membatalkan amal kita para bapak ibu. Dan itu sebenarnya dosa sirik, kopi, sirik sing samar. Monggo, mbok kalau jenengan kediri sholat, satu tambah besar, ya kecampuran sirik kopi, orang no gunane masih sholat besar, betul. Tidak ada gunanya, semuanya akan hangus dibakar oleh dosa kita para bapak ibu. Timbangan itu dalam dinding kecewa para bapak ibu, pikirannya sudah menjadi ahli surga, ternyata amal ngobong kabung gara-gara dosa itu para bapak ibu. Mudah-mudahan para jamaah rahimahumullah, apa yang saya sampaikan malam ini diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, sehingga pulang panjenengan bisa diterima, dicatat sebagai santrinya beliau surga zaman bagi Allah, dan bisa menghilangkan dosa syirik yang senantiasa bisa menghanguskan amal ibadah yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, monggo dari Sultan Aulia Wasiat dan zaman prihatin di mata umat masyarakat para bapak ibu. Beliau selalu mendoakan umat masyarakat segera berbondong-bondong sadar bahiri Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin terjadi para bapak ibu. Bila monggo kita pusatkan segala perhatian, kita kuatkan hati kita satukan hati kita untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maghfirah, mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, juga dosa-dosa semua pengamal teman-teman kita para bapak ibu. Monggo sawan sareng-sareng Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa buyudatihi anta. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa buyudatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa buyudatihi. Allahumma kama ta'ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nasallallahu bi'afihi anturikana bilijati dari wakta akalana ro'alana asma'a walana cita walana hijja walana taharata walana surna iladina Wadaruzubana tamama biratika ya Allah Atamama nikmatika ya Allah Atamama ma'rifatika ya Allah Atamama mahabbatika ya Allah Atamama ridwanika ya Allah Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Abatama adamil muqawah syawmikabut Birahmatika ya rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa syafi'ahati salatu wa salam Alaika nurah jukiyana Aslahu ruha wa turijin Wafat dalam sahabat Rabbi Alaizari Sayyidi silakan Kain daruka bentuk sanjana Ya sahabat Alaizana Rawakiyatiyana Aslahu Ruha Turijin Fakat dalam tabat waratini Alaizali Sayyidi siwaka Kain daruka bentuk sangsan halika Ya syafi'al salatu wassalam Alaika nur al-halki hadiyana Aslahu ruh turijin Fakat dalam sahabat warabim Alaizali Sayyidi siwaka Kain daruka bentuk sangsan halika Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayuhal Rasul sallallahu Alaika rabbini bi'idhanillah Wanzur ilayya sayyidi binadara Musilatin ilhadaratil aliyah Ya ayuhal Rasul sallallahu Alaika rabbini bi'idhanillah Wanzur ilayya sayyidi binadara Musilatin ilhadaratil aliyah Ya ayuhal Rasul sallallahu Alaika rabbini bi'idhanillah Wanzur ilayya sayyidi binadara Musilatin ilhadaratil aliyah Ya sayyidi ya Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sabi'ati habib Allah Salatu alaika wa salamihi Wala tatallati lati bibarka
Hujjati ya sayyidi wal ummati ya syafi'ati Allahi salatu alaika wa salamihi wa'akwatan lakiratin baldati Hujjati ya sayyidi wal ummati ya syafi'ati Allahi salatu alaika wa salamihi wa'akwatan lakiratin baldati Hujjati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami ala alihi wa sahbihi bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ya sirikana qarribna bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami ala alihi wa sahbihi bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ya sirikana qarribna bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami ala alihi wa sahbihi bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ya sirikana qarribna bainana ya Rabbana Allahumma barik fima halakta wa qibata ya Allah Allahumma barik fima halakta wa qibata ya Allah Allahumma barik fima halakta wa qibata Allahumma barik fima halakta wa qibata Allahumma barik fima halakta wa qibata ya Allah Allahumma barik fima halakta wa qibata Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo kumpul tawang dengan sami Gusti Allah. Kita mohonkan saudara-saudara kita yang malam hari ini menderita sakit, mudah-mudahan Allah berkenan memberi pertolongan sehingga saudara-saudara kita yang sakit lekas sembuh dari sakitnya. Demikian pula untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita kekurangan di bidang ekonomi, mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan dengan pintu-pintu rezeki yang penuh barokah.
Demikian pula untuk kenakalan remaja putra putri termasuk anak-anak kula lan panjenengan para bapak ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dengan hidayahnya, Allah membimbing dengan petunjuknya sehingga para remaja putra putri termasuk anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian pula untuk semua ahli kubur kita para bapak ibu, semua yang hadir malam hari ini punya ahli kubur. Ada bapak dan ibu yang sudah meninggal, ada kakek nenek yang mudah-mudahan para kami jaga kita malam ini oleh Allah disampaikan pada ahli kubur kita semuanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin dalam pertemuan yang lain nanti bisa dipercepat lagi ya. Kita akan benar-benar dorong paham apa yang tamblek belum
Sponsor, sob.